Mengenal Undang-Undang Dasar 1945 lebih dekat. Ini adalah bagian ketiga video tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan membahas tentang konstitusi. Dimulai dengan pengertian konstitusi. Undang-Undang Dasar kita itu merupakan salah satu konstitusi di dunia, gitu ya. Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution. Di Belanda sering disebut grondwet. Grondwet gitu ya. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dari seorang pakar Kratzwehr tahun 1975. Jadi konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan itu disebut konstitusi. Keseluruhan sistem itu bentuknya berupa kumpulan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu disebut konstitusi dalam pengertian sempit. Kalau konstitusi pengertian luas, arti luas, itu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Muatan konstitusi. Isi dari konstitusi itu apa aja sih menurut Sri Sumantri? Yang pertama, jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Berikutnya, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Jadi yang pertama ada hak asasi manusia dan hak warga negara. Itu harus ditulis dalam konstitusi, hukum yang tertinggi, agar tidak dirubah-rubah oleh penguasa yang sedang berkuasa. Kemudian susunan ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara. Kemudian ada tugas pembagian dan pembatasan tugas. Jadi jangan sampai seorang presiden tugasnya juga membuat undang-undang. Tugasnya juga mengadili pelanggaran undang-undang, itu sudah melanggar konstitusi gitu. Kemudian sifat konstitusi. Berdasarkan wujudnya, sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan berdasarkan cara merubahnya, sifatnya ada rigid, kaku, dan ada fleksibel. Sifat konstitusi yang tadi ya, menurut wujudnya, hukum dasar tertulis. Biasanya disebut undang-undang dasar. Pada umumnya lebih kuat atau mengikat daripada konstitusi yang tidak tertulis. Merupakan bagian dari konstitusi, bagian dari suatu sistem peraturan begitu. Kemudian merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Ini berupa kebiasaan yang berulang kali dilakukan secara berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara.
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat sebagai pelengkap UUD untuk mengisi kekosongan hukum. Contohnya pidato Presiden di MPR setiap tanggal 16 Agustus itu merupakan salah satu konstitusi tidak tertulis. Disebut juga konvensi begitu. Sifat konstitusi menurut cara merubahnya yang pertama fleksibel, artinya mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Jadi yang fleksibel itu jika konstitusi itu dianggap tidak sesuai langsung dirubah saja. Sama seperti merubah undang-undang biasa. Yang kedua, sifatnya rigid. Rigid itu sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara merubahnya melalui cara khusus seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak. Kalau undang-undang dasar kita itu sifatnya rigid ya, karena harus memperoleh keputusan legislatif dengan suara terbanyak untuk merubah undang-undang dasar kita. Perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, ini sejarah konstitusi yang pernah dipakai oleh negara kita. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 dari tanggal 18 Agustus tahun 45 sampai 27 Desember 49. Bentuk negaranya kesatuan. Bentuk pemerintahannya semi presidensil. Kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dipakai tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50, sekitar 1 tahun. Bentuk negaranya federasi, bentuk pemerintahannya parlemen, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara, dipakai tanggal 17 Agustus 50 sampai Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Setelah Undang-Undang Dasar Sementara ini, kita beralih ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu dipakai Orde Lama, kemudian diteruskan Orde Baru sampai tahun 1999, kemudian baru diamandemen tanggal 19 Oktober 1999 dan dipakai sampai sekarang. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya presidensil, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Ini adalah sejarah singkat saat mengamandemen Undang-Undang Dasar kita dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Yang amandemen pertama fokus membatasi kekuasaan presiden. Yang amandemen kedua menambah aturan tentang pemerintahan daerah, fungsi DPR, tentang hak asasi manusia. Amandemen ketiga, sejumlah perubahan besar pun dilakukan. Misalnya, bentuk dan kedaulatan negara dirubah. Aturan menurunkan presiden. Pembentukan lembaga DPD,
KYMK. Kemudian amandemen keempat terakhir melakukan perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga peraturan peralihan dan tambahan. Cara merubah Undang-Undang Dasar kita ada di pasal 37. Yang pertama, harus diusulkan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalau MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, DPR itu sekitar 570, DPD itu 124, berarti sekitar 700-an. Nah, sepertiga dari 700 itu harus mengusulkan perubahan. Atau satu orang nanti disetujui oleh minimal sepertiga. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan, beserta alasannya. Biasanya disertai dengan naskah akademik gitu ya. Kemudian MPR melakukan sidang. Sidang itu sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nanti setelah mereka berdebat, bermusyawarah, kemudian terjadi keputusan, putusan itu harus disetujui 50% plus 1 anggota MPR. Tapi ada ketentuan, khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh dilakukan perubahan. Tidak boleh dirubah kerajaan, tidak boleh dirubah uni, tidak boleh dirubah federasi gitu ya.